Pernah merasa hidupmu seperti perahu tanpa nahkoda, terombang-ambing di lautan luas? Hari-hari berlalu begitu saja, terasa kacau balau, pikiranmu bagai pusaran air, dan kelelahan yang mendalam mencengkerammu. Bukannya kamu kurang semangat, tapi kamu kehilangan kompas, kehilangan tujuan. Bayangkan kunci untuk membalikkan keadaan, untuk merubah hidupmu sepenuhnya, ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk ditemukan. Hari ini, kita akan menguak 10 rahasia dahsyat dan penuh misteri ala Napoleon Hill yang bisa mengubah hidupmu sekarang juga. Apa yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia, pasti bisa dicapainya. Kata-kata Napoleon Hill itu bukan sekadar kalimat motivasi biasa, tapi tamparan keras bagi cara hidupmu selama ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu inginkan dari hidup ini? Atau kamu hanya pasrah arus, berharap keajaiban datang begitu saja? Kebanyakan orang hidup seperti kapal tanpa peta, penuh energi, punya potensi, punya kemauan, tapi tak punya arah. Tanpa arah, bakat sehebat, apapun akan karam. Seperti kapal dengan mesin menderu, awak kapal siap siaga, laut pun tenang, tapi tanpa tujuan. Mau sampai kemana ia hanya akan terombang-ambing, dihempas gelombang, diterpa angin, dan tak pernah sampai ke tujuan. Begitu juga hidupmu. Jika kamu tak menetapkan arah yang jelas sekarang juga, kamu akan terus berputar-putar dan, yang lebih buruk, menyalahkan dunia seolah-olah sedang berkonspirasi melawanmu. Tapi bagaimana jika, untuk sesaat saja, kamu memutuskan untuk mengubahnya hari ini juga? Hill mengatakan, setiap kesuksesan luar biasa diawali dengan langkah tak terlihat, menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan membara. Bukan tujuan yang samar, seperti ingin kaya, ingin bahagia, ingin jalan-jalan. Itu hanya keinginan dangkal. Kita bicara tentang tujuan yang kamu tulis dengan tegas, yang terasa membakar di dada, yang kamu ulang-ulang dengan keyakinan bulat sampai pikiranmu meyakininya, dan alam semesta pun ikut menyesuaikan. Contohnya Andrew Carnegie. Lahir miskin, tanpa koneksi, tanpa warisan. Pada usia 13 tahun, ia memutuskan untuk menjadi salah satu orang terkaya di Amerika. Ia tak hanya mengatakannya, ia menuliskannya, memvisualisasikannya, mempercayainya, dan mengulang-ulang sampai keyakinan itu merasuk ke setiap sel tubuhnya. Hasilnya, ia membangun kerajaan baja yang membentuk Amerika Serikat. Bukan sulap, tapi kejelasan. Bayangkan sebaliknya. Berapa banyak orang yang kamu kenal terus-menerus memadamkan api masalah, ganti pekerjaan, kota, pasangan, selalu berpikir bahwa perubahan eksternal akan menyelesaikan kekacauan batin. Itu seperti mengganti setir mobil tanpa tujuan. Bukan kesempatan yang salah, tapi tujuan yang belum jelas, dan disinilah banyak orang gagal. Bagaimana jika aku salah memilih? Salah itu adalah tidak memilih. Sementara kamu menunggu kejelasan, hidup terus berjalan. Sementara kamu menunggu tanda orang lain membangun jembatan, kamu tak perlu melihat seluruh tangga. Cukup naik anak tangga pertama dengan tekad bulat. Lebih lagi, ketika tujuan utamamu terdefinisi dengan tepat, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Alam bawah sadarmu, mesin tak kasat mata yang bekerja tanpa henti, akan mulai bekerja untukmu. Ia akan menyaring ide, koneksi, peluang, bahkan orang-orang yang sejalan dengan misimu. Bukan mistisisme, tapi neuroscience. Studi membuktikan bahwa otak, ketika menemukan tujuan yang jelas, akan mengaktifkan RAS, Reticular Activating System, sebuah radar mental yang secara tak sadar mencari apapun yang mendekatkanmu pada tujuan. Pernah mengalami beli mobil merah, tiba-tiba melihat mobil merah di mana-mana? Bayangkan jika itu diterapkan pada tujuan hidupmu. Mengapa ini berhasil? Karena menurut Hill, pikiran yang terorganisir di sekitar tujuan bisa terwujud. Tapi, bagaimana kebanyakan orang berpikir? Kacau. Sedikit keinginan, sedikit rasa takut, mungkin besok saja. Hasilnya, tidak ada yang tumbuh. Di mana tidak ada kejelasan, di situ ada kekacauan. Jadi, langkah pertama adalah berhenti, redam kebisingan, kosongkan pikiran, ajukan pertanyaan mendalam.
Apa yang ku mau dari satu-satunya kehidupan yang kuterima ini? Ini bukan pertanyaan untuk dijawab cepat, tapi untuk dirasakan. Jika itu kekayaan, tuliskan. Tapi lebih detail. Berapa banyak? Bagaimana caranya? Kapan? Jika itu pengakuan, di bidang apa? Jika itu cinta, seperti apa hubungan itu? Dan disinilah latihannya. Tulis detail, berani, jujur, lalu baca dengan suara keras setiap hari, pagi hari sebelum dunia menyerbu pikiranmu. Bukan ritual bodoh, tapi pemrograman neurolinguistik. Kamu melatih pikiranmu untuk selaras dengan tujuan. Percayalah, pikiran yang terarah lebih kuat dari hambatan apapun. Napoleon Hill mengalaminya. Pada tahun 1908, miskin, tak dikenal, dan tak percaya diri, ia mendapat kesempatan mewawancarai Andrew Carnegie. Dan tahu apa yang Carnegie minta? Agar Hill menghabiskan 20 tahun mempelajari para jutawan terhebat di dunia untuk memecahkan kode kesuksesan tanpa dibayar sepeser pun. Hill menerimanya. Dalam percakapan itu, ia mengerti. Itulah misinya. Ia menuliskannya, membawanya selama lebih dari 2 dekade. Dan akhirnya, lahirlah buku Think and Grow Rich yang mengubah hidup jutaan orang. Aku punya anak, hutang, rutinitas, masalah. Aku tak bisa berhenti untuk memikirkan ini. Justru karena kamu punya tanggung jawab, kamu butuh tujuan. Karena tujuan membawa keteraturan, kriteria, mengajarkanmu untuk berkata tidak pada hal-hal yang tak sejalan dengan misimu dan ya pada hal yang membawamu ke arah yang benar. Sebelum bergegas ke tugas selanjutnya, ke distraksi berikutnya, ke alasan berikutnya, berhenti. Tarik napas, ambil kertas. Tulis. Tujuan hidupku adalah lakukan hari ini. Bukan karena mudah, tapi karena perlu. Siapa yang tak tahu tujuannya akan sampai di mana saja. Hidup terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Pernahkah kamu merenungkan bagaimana cara berpikirmu secara langsung mempengaruhi hasil yang kamu dapatkan? Kedengarannya berlebihan, tapi Napoleon Hill mengatakan bahwa sikap mentalmu adalah kunci menuju takdirmu. Bukan metafora. Ia percaya dan membuktikan dengan contoh bahwa cara pandangmu terhadap dunia menentukan apa yang dunia berikan kepadamu. Pikiranmu adalah lensa, dan semua yang melewatinya, keputusan, emosi, hubungan, peluang akan menyesuaikan dengan cara pandangmu. Jika lensamu negatif, semuanya tampak lebih sulit, lebih berat, lebih tidak adil. Tapi jika lensamu positif, bahkan tantangan berubah menjadi bahan bakar. Banyak yang berpikir bahwa positif itu naif, penyangkalan realita. Bukan. Sikap positif bukan berarti mengabaikan masalah, tapi memilih bagaimana menghadapinya. Hill berkata, pikiran positif yang diulang dengan keyakinan bisa membentuk perilaku, menciptakan kepercayaan, dan mengubah hasil hidup sepenuhnya. Bukan sihir, tapi strategi perilaku. Berapa kali kamu menyabot diri sendiri, bahkan sebelum mencoba, berpikir pasti gagal? Berapa banyak pintu yang tak kamu buka karena pikiranmu sudah tertutup, dan yang paling menakutkan, itu terjadi secara otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa manusia rata-rata memiliki 60.000 pikiran setiap hari, dan lebih dari 80%-nya negatif. Kebanyakan orang hidup dengan narasi internal yang merusak tanpa menyadarinya. Bayangkan hidup seperti itu setiap hari, bertahun-tahun. Tak heran banyak yang merasa terjebak lelah kalah sebelum bertarung. Dan inilah yang Hill ulangi terus-menerus. Kamu bisa melatih pikiranmu seperti otot. Positif bukan bakat, tapi disiplin. Latihan mental harian. Perbedaannya ada pada lensa. Pada apa yang Hill sebut sikap mental dominan, cara kamu menginterpretasikan dunia, menciptakan dunia yang kamu alami. Mengapa ini begitu penting? Karena sikap mempengaruhi keputusan, dan keputusan membentuk takdir. Dengan berpikir positif, kamu bertindak lebih berani, mengambil risiko lebih besar, dan gigih, dan ini menghasilkan lebih banyak hasil. Sebuah pilihan, Edison misalnya, gagal ribuan kali mencoba membuat bola lampu. Siapapun akan menyebutnya kekalahan. Dia menyebutnya penemuan. Setiap percobaan adalah kemenangan, karena menghilangkan jalan yang salah. Itulah sikap mental positif. Melihat realitas yang sama seperti orang lain,
tapi dengan mata berbeda. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang, bahkan dalam tragedi, tetap berharap, dan yang lain dengan segalanya tampak baik-baik saja, malah mengeluh? Psikologi perilaku membuktikan orang yang percaya bisa menang cenderung lebih gigih, bahkan menghadapi kesulitan yang sama yang dianggap mustahil oleh orang lain. Berhenti dan pikirkan, berapa banyak peluang yang kamu lewatkan karena pikiranmu berbisik, kamu tidak cukup baik. Berapa kali kamu ragu karena takut salah? Bagaimana jika satu-satunya hal antara kamu dan kehidupan yang kamu inginkan adalah cara kamu berbicara pada diri sendiri? Napoleon Hill sangat percaya dengan ini, sehingga ia mengembangkan metode sederhana dan ampuh, mengulang afirmasi positif setiap hari, ya, dengan suara keras, ya, meskipun terasa aneh. Frase seperti, "Aku adalah penguasa pikiranku, aku memilih untuk percaya pada diriku, aku bertindak dengan berani meskipun takut," terlihat sedikit? Cobalah ulangi setiap hari selama 30 hari. Otakmu akan mulai menerima pernyataan ini sebagai kebenaran. Ini seperti menulis ulang kode identitasmu. Dan yang terpenting, kamu berhenti bereaksi dan mulai menciptakan. Orang negatif bereaksi terhadap keadaan, orang lain, ketakutan. Tapi orang dengan sikap positif menciptakan kemungkinan, solusi, jalan. Hill belajar ini dalam hidupnya. Selama depresi besar, ketika dunia tenggelam dalam keputusasaan, ia dipanggil untuk bekerja sebagai penasihat Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Dan, apa salah satu kalimat pertama dari pidato Roosevelt yang terkenal, yang dipengaruhi oleh Hill? Satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri. Bukan kebetulan, tapi kejelasan mental, sikap positif mengubah jalannya sejarah. Seperti apa sikapmu menghadapi kesulitan? Kamu menempatkan diri sebagai korban atau sebagai protagonis? Setiap masalah membawa pelajaran, tapi hanya mereka yang berpikiran positif yang bisa melihatnya. Hill menyebutnya benih manfaat yang setara. Kehilangan membawa pelajaran. Penolakan menunjukkan jalan baru. Kesalahan membawa awal keberhasilan. Tapi ini butuh latihan. Hill membandingkan pikiran dengan ladang yang subur. Jika kamu tidak menanam benih baik, pikiran positif, rumput liar negatif akan tumbuh sendiri. Apa yang kamu tanam? Keluhan, ketakutan, perbandingan, atau kamu melatih pikiranmu dengan fokus, rasa syukur, dan keberanian? Latihan sederhana. Setiap pagi sebelum ponsel, pikirkan 3 hal yang kamu syukuri. Ucapkan dengan lantang. Rasakan, ini mengubah keadaan mentalmu, mempersiapkanmu untuk menghadapi hari dengan semangat. Dan di malam hari renungkan, hari ini di mana saya memilih untuk percaya pada diri saya. Lakukan selama seminggu, kamu akan melihat pilihan mental kecil menciptakan perubahan besar. Karena pada akhirnya, bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan masa depanmu, tapi bagaimana kamu bereaksi. Perbedaan antara orang yang gagal dan orang yang sukses seringkali terletak pada respons mental terhadap rintangan pertama. Yang satu berkata, "Ini membuktikan bahwa aku tidak mampu." Yang lain berkata, "Ini menunjukkan di mana aku perlu memperbaiki diri." Disiplin, kata sederhana tapi menakutkan. Kata yang dihindari banyak orang karena membawa beban yang tidak nyaman. Melihat diri sendiri dan mengakui bahwa tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Napoleon Hill mengatakan bahwa disiplin adalah jembatan antara keinginan dan realisasi. Mungkin ini rahasia yang paling diabaikan oleh mereka yang mencoba mengatur hidup mereka sendiri. Semua orang menginginkan hasilnya, tapi sedikit yang bersedia menjalani prosesnya. Karena disiplin tidak berkilau, tidak menarik perhatian, ia bekerja dalam diam, di balik layar, tapi dialah yang menopang prestasi besar. Kebenaran yang tidak nyaman. Jika kamu terus menunggu motivasi, kamu akan menghabiskan 1 tahun lagi dalam situasi yang sama. Motivasi itu sementara, bergantung pada suasana hati, cuaca, kabar baik, musik yang menginspirasi. Sedangkan disiplin adalah melakukan meskipun tidak mau. Bangun pagi meskipun mengantuk, menjaga komitmen meskipun tanpa tepuk tangan.
berkata tidak pada kesenangan sesaat untuk mengatakan ya pada masa depanmu. Berapa kali kamu memulai sesuatu dengan antusiasme dan meninggalkannya beberapa hari kemudian? Diet baru, target bacaan, rutinitas belajar. Pola berulang, mulai dengan semangat penuh, tapi tanpa struktur internal. Hill menyebutnya api jerami mental. Satu-satunya obatnya adalah disiplin. Keputusan tegas untuk melakukan setiap hari apa yang perlu dilakukan sampai yang sulit menjadi alami. Tidak perlu sesuatu yang hebat. Mulai dari hal kecil, tetapkan waktu untuk bangun, belajar, berolahraga. Cara kamu menjalani harimu adalah cara kamu menjalani hidupmu. Jika harimu kacau, hidupmu akan kacau. Disiplin bukan penjara tapi kebebasan. Ia tidak mencekik tapi mengarahkan. Ia menghilangkan beban untuk memutuskan apa yang harus dilakukan karena kamu sudah memutuskan sebelumnya. Aku bukan orang yang disiplin. Tidak ada yang terlahir disiplin. Disiplin itu dilatih. Ia menguat dari hal sederhana. Ketika kamu menepati janji pada diri sendiri. Ketika kamu berkata, aku akan bangun jam 6 dan kamu bangun. Setiap mikro keputusan yang ditepati adalah batu bata dalam membangun identitasmu. Semakin kamu mengulang, semakin kamu percaya. Aku adalah tipe orang seperti ini. Aku melakukan apa yang kukatakan. Hill menceritakan kisah Willie Renshaw, seorang pemain tenis hebat. Ia tidak memiliki bakat paling luar biasa, tidak terkuat, tapi paling disiplin. Sementara yang lain beristirahat, ia berlatih. Bangun sebelum matahari terbit, berlatih keras, mengulang gerakan yang sama ratusan kali. Bukan karena senang, tapi karena komitmen pada masa depannya. Saat berkompetisi, ia tidak berharap keberuntungan. Ia sudah menang di balik layar. Kesuksesan tidak terjadi di atas panggung, tapi di balik layar. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang bertepuk tangan, ketika hanya ada kamu, pilihanmu, dan pengendalian dirimu. Disiplin memisahkan aku ingin dari aku raih. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu dapat diandalkan oleh dirimu sendiri, semakin hidup mulai mempercayaimu. Peluang muncul, pintu terbuka, dan hasil menumpuk. Bukan kebetulan, tapi karena pengulangan. Suatu studi menunjukkan bahwa menciptakan kebiasaan baru membutuhkan rata-rata 66 hari pengulangan yang konsisten. Jika kamu menjaga rutinitas yang disiplin selama 2 bulan, otakmu akan mulai mengotomatisasi perilaku baru ini. Yang hari ini tampak sebagai pengorbanan, akan segera menjadi bagian dari dirimu. Tapi, hati-hati, disiplin bukan kekakuan, bukan hidup kaku, tanpa istirahat, tanpa kesenangan. Hill mengatakan bahwa orang yang disiplin tidak kaku, tapi fokus. Ia tahu bagaimana menyesuaikan rencana tanpa meninggalkan tujuan. Ia mengerti bahwa ia akan membuat kesalahan, akan gagal, akan jatuh. Tapi ia akan bangkit. Disiplin tidak menuntut kesempurnaan tapi ketekunan. Pertanyaan yang mungkin menyakitkan, berapa banyak janji yang kamu buat pada diri sendiri dan kamu langgar? Berapa kali kamu berkata, Senin aku mulai, dan tidak memulai? Setiap kali kamu mengingkari janji internal, kamu melemahkan kredibilitas dirimu sendiri. Ketika kamu sendiri tidak lagi percaya pada dirimu, semuanya menjadi lebih sulit. Hari ini adalah hari untuk mengembalikan itu, untuk mengambil kembali janjimu, untuk menghormati komitmenmu, terutama yang kamu buat dalam diam. Kamu tidak butuh hidup yang sempurna, tapi fondasi yang kokoh. Fondasi itu dibangun dengan disiplin harian, konsistensi, dan kejujuran. Dunia penuh dengan orang berbakat yang tidak pernah sampai. Mengapa? Karena mereka tidak konsisten. Kesuksesan tidak jatuh cinta pada kejeniusan, tapi pada konsistensi. Tanyakan pada dirimu sendiri, tipe orang seperti apa yang ingin ku jadi, dan rutinitas seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Kamu tidak berubah dengan keputusan besar, tapi dengan pengulangan kecil. Setiap hari, meskipun lelah, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun ingin berhenti. Berapa kali kamu menunda sesuatu yang perlu dilakukan, bukan karena kurang waktu, tapi karena keraguan, ketakutan, dan rasa tidak aman. Mungkin kamu menyebutnya menunggu waktu yang tepat.
Tapi Napoleon Hill tidak ragu. Waktu yang tepat adalah sekarang. Yang melumpuhkanmu bukanlah kurangnya waktu, tapi kelebihan keraguan. Tindakan tegas adalah ciri dari para pencapaian besar, dan ketiadaan tindakan adalah kuburan terbesar bagi mimpi manusia. Kenali pola ini. Muncul ide, keinginan, kemauan tulus untuk mengubah sesuatu. Lalu datanglah pikiran yang merusak. Apakah ini waktu yang tepat? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan temanmu, tapi belenggu yang mengikat hidupmu di tempat yang sama. Sementara kamu menunggu kejelasan absolut, keberanian penuh, jaminan yang tidak akan pernah datang, kesempatan berlalu, waktu berlalu, dan kepercayaan diri menguap. Tidak ada yang menjadi hebat dengan terlalu banyak berpikir dan sedikit bertindak. Napoleon Hill mempelajari ratusan jutawan dan pemimpin berpengaruh, dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka memutuskan dengan cepat dan bertindak segera. Mereka mengerti bahwa keraguan yang berkepanjangan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Karena kegagalan masih mengajarkan sesuatu, tapi keraguan hanya menggerogoti. Tidak ada momen yang ideal, rencana sempurna, atau kepastian 100%. Itu ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Sementara kamu menunggu keberanian untuk bertindak, keberanian hanya lahir setelah tindakan. Langkah pertama yang membuka langkah kedua. Gerakan yang menciptakan momentum. Ketika kamu akhirnya bertindak, semuanya mulai menyatu. Kejelasan muncul, kepercayaan tumbuh, dan keraguan menghilang. Ini tidak terjadi sebelumnya, tapi selama proses. Pikirkan hidupmu. Berapa banyak ide bagus yang sudah kamu simpan dan lupakan? Berapa kali kamu tahu persis apa yang perlu dilakukan tapi menundanya, dan nanti itu berubah menjadi tidak pernah? Bagaimana jika aku mengambil keputusan yang salah? Hill menjawab, keputusan yang salah lebih baik daripada tidak ada keputusan sama sekali. Karena bahkan pilihan yang salah mengajarkanmu, menggerakkanmu, memperkuatmu. Sedangkan keraguan-raguan membuatmu mandek, dan harga kemacetan lebih tinggi daripada kesalahan apapun. Ada sesuatu yang lebih halus di sini. Setiap kali kamu tidak bertindak, otakmu mengerti bahwa ia tidak bisa mempercayaimu. Pernah merasa terjebak dalam lingkaran setan? Ragu-ragu, nggak bertindak, frustrasi, kepercayaan diri menipis, lalu makin ragu lagi. Biar jujur, bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita terperangkap di situ. Kuncinya bergerak, meskipun malas, meskipun takut, meskipun belum tahu pasti caranya. Ilmu perilaku bilang, langkah kecil yang konsisten bikin kita merasa mampu. Perasaan, gue bisa. Ini, bak bola salju, menggerakkan langkah berikutnya. Mulai dari hal kecil. Telepon penting, angkat, proyek mangkrak. Buat kerangka dulu, minta maaf, kirim pesan. Satu tindakan kecil, bak percikan api yang membakar semangat perubahan besar. Ini bukan soal bertindak gegabah, tapi lepas dari jeratan berpikir terlalu rumit. Kata orang bijak, berpikir berlebihan itu kamuflase dari kebiasaan menunda-nunda, topeng strategi yang menyembunyikan rasa takut. Pasti pernah kan, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu mikir panjang lebar. Pas dikerjakan ternyata gampang banget, masih buntu. Coba ini, setiap menunda hal penting, tanya diri sendiri, apa tindakan terkecil yang bisa gue lakukan sekarang untuk mendekati tujuan gue? Lalu, lakukan. Jangan tunggu motivasi, jangan tunggu keberanian, tunggu hasilnya. Setiap langkah sekecil apapun, kirim pesan kuat ke otak. Gue orangnya bertindak, nggak lari dari tanggung jawab, nggak perlu sempurna, yang penting maju terus. Mentalitas ini mengubah orang biasa jadi inspirasi, karena dunia bukan milik yang paling pintar atau paling siap, tapi milik mereka yang berani memutuskan dan bertindak konsisten, meski takut, ragu, atau lelah. Mau hidup teratur, mau wujudkan mimpi, mau ubah hidup. Stop menunggu, pilih, bertindak, ulangi. Hidup nggak berubah saat merasa siap, tapi saat kita putuskan untuk memulai, dan saat terbaik adalah sekarang. Transformasi dimulai saat kita memutuskan untuk bergerak, meski ragu, meski belum tahu semuanya, meski belum merasa siap. Karena di dalam gerak, kejernihan muncul,
Di dalam tindakan, kepercayaan diri tumbuh, dan di keputusan hari ini, masa depan yang kita impikan terbangun. Nah, sekarang Anda sudah paham kekuatan bertindak dengan tujuan, optimisme, disiplin, dan aksi langsung. Video selanjutnya akan membawa Anda ke level pemahaman yang lebih tinggi. Tonton sekarang dan teruslah berkembang, setiap hari jadi lebih baik dari kemarin. Terima kasih sudah hadir, sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita berjuang bersama.